Oh jadi gini kalau Porty mulai serius. Hai guys, kembali lagi di Bedah Sepatu atau Sendal kali ini ya. Dan hari ini gue bersama Porty Alpaca yang bikin gue geleng-geleng kepala. Karena ternyata Porty Alpaca ini punya banyak hal menarik yang baru bisa gue jelaskan setelah potong-potong kemarin. Apa aja hal tersebut? Nanti kita akan bahas di Bedah Sendalnya ya. Dan kenapa kita nggak bahas sendal yang lebih barunya lagi dari Porty? Nanti kita juga akan bahas, tenang aja teman-teman ya. Tapi ada hal-hal yang menurut gue nih ya, dua hal paling krusial dari sendal ini. Ini adalah sendal Alpaca yang sebenarnya udah lebih lama daripada Everest yang terbaru. Tapi gue ngeliat ya, Alpaca ini punya potensi lebih daripada Everest. Dimana kalau kalian balik ke belakang, ini nih strapnya jauh lebih mudah di-adjust punyanya si Alpaca ini daripada Everest. Bukan berarti Everest jelek ya, tapi buat orang-orang kayak gue yang pingin semua lebih instan, lebih mudah, jelas ini pilihan lebih smart ya. Yang kedua adalah warnanya. Jadi kalau kalian melihat sandal Everest itu warnanya memang menarik, tapi biasanya ada 2-3 tone sekaligus. Sedangkan kalau gue sendiri ya ngelihat potensi sandal ini yang one tone kayak begini, warnanya hitam aja, ini coklat tan gitu ya, atau beige kali ya. Nah, ada lagi yang warna pink, ini lebih menarik secara visual karena cuma satu warna. Dan biasanya nih ya menjelang lebaran itu kan kita tonalnya cuman ya gitu-itu aja, nggak terlalu banyak pilihan warna. Makanya gue ngelihat ini sebenarnya lebih potensial daripada ini. Yang ini lebih cocoknya buat kondisi-kondisi yang lebih casual menurut gue loh ya. Nah itu adalah beberapa disclaimer kenapa gue lebih pingin ngebahas Alpaca ini daripada Everest yang tadi. Oke, sebelum masuk pembahasan gue mau bahas styling sedikit di mana sendal, ya sepatu sendal sih ya, kayak gini sekarang udah bergeser desainnya bukan cuman model-model sendal gunung doang ya. Buktinya ada di brand global yang inisialnya K yang kemudian menjadi inspirasi dari Porty ini. Nah terus kenapa sih gue bahas Porty? Karena sebenarnya sederhana. Di tengah ekonomi yang nggak pasti kayak gini teman-teman, brand dupe itu menjadi pilihan yang sangat menarik. Tapi daripada beli KW, gue justru lebih semangat ngangkat brand dupe dari merek lokal Indonesia. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalian beli KW duitnya masuk ke antah berantah, ke mafia. Ya, sedangkan kalau kalian beli brand lokal kayak gini, meskipun kalian sebel, tapi seenggaknya ini masih bisa ngidupin saudara-saudara kita yang kerja di brand tersebut. Ya, gue nggak tahu ada berapa banyak para tukang atau artisan yang kerja di Porty untuk kerjaan sendal kayak gini. Tapi kalau kita beli, gue sih ngelihat potensi kita bisa membantu warga sesama warga ya, untuk bisa mendapatkan atau membuka pintu rezekinya. Nah, itu niat gue aja sih dengan membahas sendal-sendal kayak gini. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sendalnya. Dan ini dia Porty Alpaca. Oke, kayak biasa kita akan bahas dari berbagai macam layer ya. Layer A kita akan bahas materialnya, layer B kita akan bahas konstruksinya, dan layer C adalah geometri dan pengaruhnya terhadap biomekanika kaki saat dipakai. Oke, lanjut dari layer A1 kita bakal bahas material uppernya dulu, di mana upper ini punya ketebalan 2,5 mm keseluruhan ya. Gabungan dari webbing, gabungan dari bahan kulit sintetis di sini, terus bahan kainnya yang utamanya, dan bahan liningnya. Nah, ini gue mengeksklut webbingnya ya teman-teman ya, karena gue fokus mengetesnya di area sini aja dan bukan di area webbingnya. Dimana kalau gue ngelihat webbing itu sebenarnya lebih ke dekoratif, tapi menjadi additional yang sangat menarik di mana lubang talinya atau eyeletnya itu dibentuk dari material webbing ini, dan FYI aja webbingnya juga kuat. Nah, kita fokus lagi ke material upper keseluruhan. Dengan tebal 2,5 ini artinya dia tebal bahkan untuk standar sepatu atau sandal outdoor ya teman-teman ya. Dimana sepemahaman gue untuk outdoor itu biasanya udah mulai dari 2 mm ketebalannya. Ya, memang tapi variatif. Tergantung bahan, tergantung tujuan nanti si alas kakinya itu mau seperti apa. Nah, menurut gue angka 2,5 ini udah cukup, dan bagian paling menariknya kita tes Dremel, ternyata dia ya jebol sih, tapi bukan jebol yang parah banget. Dia itu nggak sampai tembus lapisan keduanya. Jadi dalam 10 detik itu habisnya lapisan kulit sintetisnya aja. Jadi ternyata kulit sintetis yang dipakai Porty di sini itu cukup kuat ya. Dan gue berikan rating untuk A1-nya itu 6 dari 10. Artinya dia jelek sama sekali. Karena ya gimana pun standar kita kalau jebol pasti tidak tembus angka 7 ya teman-teman ya. Tapi ini membuat gue bertanya-tanya, apakah sebenarnya Porty ini ngedup tapi dia mikirin juga kualitasnya? Karena bukan di sini doang guys. Gue juga menemukan hal yang sama. Yuk kita masuk inspeksinya
ke layer A2 yaitu midsole-nya. Pertama kita ngecek durometer ya, dimana kita dapatkan di bagian heel ini 20,5 dan sedangkan di bagian forefoot sini dia adalah 21,5. Jadi sedikit lebih keras aja dan selisihnya cuma 1. Ini konsisten loh. Bahkan kalau kita lihat banyak sepatu-sepatu yang lebih mahal, sepatu running, itu tidak bisa menjaga konsistensi yang sama. Dan ini sepertinya intensional teman-teman ya, Porti melakukan kayak gini. Jadi artinya dia nggak cuma sekedar ngeduk doang, tapi ada hal-hal yang diperhatikan sampai ke dalam-dalam. Ya mungkin minor lah buat kalian, setuju, mungkin ini minor. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalau saat berjalan, nanti gue jelaskan lebih lanjut ya. Pas mendarat duluan nih, kita jalan ya. Gate cycle kan di sini dulu, di bagian heel, terus transisi ke bagian sini bola-bola kaki, baru to off ya. Dan ini nggak ada kesan yang restricted berlebihan atau mengganggu karena kekerasan atau density-nya berbeda di depan dan belakang. Nah, mungkin teman-teman yang pakai beberapa sepatu dengan air unit atau airports gitu bisa memahami hal ini ya, dimana kan ada perbedaan ya di bagian heel dan di bagian forefoot sini. Nah, mungkin kalau pernah ngalamin pakai Alphafly juga ya, kerasa ya beda di sini sama di sininya. Nah, itu yang gua maksud. Ya, meskipun memang nggak apple to apple ketika kita bahas sepatu lari ya, tapi gua mau coba kasih ilustrasi aja biar kalian lebih paham. Nah, karena ini sama, terus density-nya juga kurang lebih mirip-mirip ya. Beda satu itu nggak terlalu jauh teman-teman, bahkan bisa dikatakan hampir sama gitu density-nya. Dan itu membuat ya rasa lebih natural, lebih baik saat dipakai berjalannya. Oh ya, step belakang itu kita dapat 31,3 mm, sedangkan yang depannya itu 20,0 mm, yang artinya heel to toe drop-nya kita dapatkan di 11,3 mm. Ya ini sebenarnya cukup tinggi buat sendal juga. Nah, beberapa pertanyaan gue adalah kenapa sampai seperti itu tingginya, decision-nya seperti apa, apakah memang mau meringankan load buat di calf-nya, tapi kan ada kompensasinya nanti di bagian lutut ya teman-teman ya, meskipun tidak terlalu besar. Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan buat gue ya teman-teman ya. Cuman setelah gue coba di lutut gue yang memang ada injury teman-teman ya, tidak terlalu kerasa berat loadnya. Nah itu juga mungkin karena geometri dan support-support yang cukup baik. Hal menarik yang lain adalah karakter midsole-nya ini ternyata agak sedikit bonci ya. Dimana hasil tes drop ball kita sebagai simulasi energy return itu di bagian heel dan bagian forefoot itu bisa mencapai 40 cm untuk pantulan pertamanya. Nah sedangkan rebound-nya berbeda. Di bagian heel rebound-nya kurang lebih 16% ya, dan di bagian forefoot itu sekitar 19% ya. Jadi justru lebih mantul-mantul di depan. Ini gue mengalami ini karena saat jalan terasa sedikit ada bantuan ya. Jadi kerasa lebih mudah lah pas kalian ngelangkah. Nah, tapi bukan cuma itu aja, ada rasa peredaman juga yang nanti gue akan bahas di layer C ya teman-teman ya. Ini cukup menarik teman-teman ya, karena ini lebih dari sekedar pakai sendal empuk dan enak biasa ya. Nanti kita bahas lebih banyak lah di layer E, dan untuk midsole sendiri gue berikan rating 7,5 dari 10. Kita lanjut ke layer A3 yaitu pembahasan outsole-nya, dimana ini juga bikin gue geleng-geleng kepala. Kenapa bisa kayak gitu? Dengan ketebalan 5,3 mm untuk outsole ini terbilang tebel ya, tebel banget malah teman-teman ya. Ini mengingat juga memang ada lagnya, kurang lebih lagnya itu ketinggiannya sekitar 3 mm ya. Jadi cukup lumayan ya tuh. Di sini ya teman-teman bisa lihat. Nah ternyata setelah kita tes Dremel 2 kali, bahkan saking gue nggak percayanya, konsisten kita mendapatkan selisihnya itu cuma di 0,7 mm. Yang artinya apa? Untuk kelas durabilitas itu sudah masuk ke ranahnya Vibram dan Continental. Porti bos, ini Porti harganya murah. Buat gue nggak make sense, ini geleng-geleng kepala. Makanya kan, lu denger aja bingung, gue yang ngetes aja bingung sampai gue ulang-ulang, dan ternyata hasilnya memang sekonsisten itu. Terus kabar baiknya lagi, dia itu bukan terbilang rubber yang berat ya. Memang kalau kita pegang gini ya berat sih memang ya. Cuman rubbernya ini tuh maksud gue adalah ketika kita ketemu ketebalan kayak gini, untuk rubber TPR biasa akan lebih berat lagi, sedangkan di sini itu cenderung tengah-tengah aja, nggak ringan banget, nggak berat banget, dan dia sangat lentur sekali teman-teman ya. Nah ini yang udah dipotong ya, gue kasih lihat tuh selentur apa. Jadi enak lah sebenarnya ya dari segi outsole ini. Nah, sekarang kita bahas lug dan traction-nya. Di mana analisis kita terhadap lugnya dengan ketebalan 3 mm artinya dia cukup untuk outdoor ringan. Yang artinya mungkin kalau kalian ke taman hutan raya gitu ya, atau hiking tipis-tipis ini masih bisa. Meskipun gue tidak rekomen untuk betul-betul tektok gitu ya. Itu masih kurang ya. Buat kalian yang have fun aja ke alam, ini sudah sangat cukup. Terus yang kedua, traction-nya. Ternyata saat gue cobain, di pasir dia jelas bagus ya. Terus yang kedua, di permukaan licin dia juga bagus. Dan licin basah dia juga relatif bagus. Yang artinya, gue sih cukup merekomendasikan juga si sendal ini untuk kegiatan light trail atau kegiatan ke alam tipis-tipis yang kemungkinan akan ketemu basah. Oh iya, ratingnya di layer A3 ini adalah 9 dari 10 ya. Kamu tahu lah kenapa? Karena standar pengetesan kita juga menjawab ya, dia sudah ada di ranah yang sama atau deket-deket lah dengan Vibram dan Continental. Ini Porti
bercanda apalagi serius nih maksudnya nih ya. Dan untuk keseluruhan material gue berikan rating 7,5 dari 10. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya mungkin yang jadi pengurangnya itu adalah di bagian uppernya aja sih ya. Ya, tapi to be expected harga segini ya guys ya. Menurut gue sih udah sangat good deal sekali, apalagi untuk safety, untuk keamanan, dan untuk kenyamanan di midsole-nya juga kita bisa mendapatkan hal yang sangat baik sekali di sandal ini. Oke, kita akan lanjut ke layer B, yaitu konstruksinya. Pertama teman-teman, kalau dari stitching-nya sendiri itu udah rapi banget. Padahal kan ini not made in Italy teman-teman ya, kalau klaimnya Porti. Panel-panel lem-lemannya juga bagus. Nah, apa yang terjadi dengan bondingnya? Gue mau kasih tau kalian, pas gue coba buka ya, ini kan udah kepotong, gue buka dari dalam, ini kebuka. Jujur itu mah. Tapi ketika kita buka nih bagian depannya, mau coba buka lebih tepatnya ya, susah banget. Jadi bonding di bagian sini, bagian sisi-sisi luar, di ujung depan, ujung belakang, semuanya bagus. Wah, ini gue juga sampai bingung, ini Porti bercanda apa gimana? Karena sampai kemarin aja gue masih dapet cerita orang yang beli Porti, tapi bukan yang seri ini ya, seri yang lain gitu. Wah, lemnya bla 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 bla, padahal gue bawa rendam-rendam ke air. Ya, gue nggak tahu apakah salah pemakaian atau memang salah lemnya, makanya gue juga penasaran. Tapi ternyata pengetesan gue di sini sih enggak sih, men. Oke lah, dari lem-leman gue bisa kasih 8 dari 10, tapi kan kita nggak cuma ngomongin lem-leman doang ya. Gue penasaran untuk cek torsional rigidity-nya, dan ini relatif baik teman-teman ya. Dia masih bisa kita twist, tapi bukan yang sangat buruk sekali gitu ya tuh. Ini masih ketahan. Bagian lateralnya juga ini untuk tekukan itu bagus banget, dan ini dia nekuk tepat di ball of foot ya. Jarang-jarang loh ada sendal ya agak keras kayak gini, terus dia nekuknya pas di ball of foot. Kadang-kadang ada yang agak depan, kadang-kadang ada yang agak belakang, dan dia pas banget. Makanya jalan pakai sendal ini tuh kerasa lebih effortless, dan rasanya langkah kaki itu lebih natural. Nah, itu menarik ya teman-teman ya. Terus yang nggak kalah menarik adalah di bagian belakang nih ya. Strapnya itu berfungsi dengan baik, di mana kita bisa longgarin atau sempitin biar dia mengunci dengan baik. Memang di sini heel supportnya sangat minimal, cuman strap ini doang. Tapi yang bikin gue geleng-geleng kepala lagi, ini kalau cuman ngedup kopi doang tuh nggak akan bakal kayak gini. Ini bener-bener dipikirin gimana caranya ngunci heel bone-nya. Jadi heel bone-nya bener-bener diem ya. Heel kita nggak gerak sama sekali. Justru kalau menurut gue lebih mirip pakai sepatu daripada pakai sendal. Jadi 7 dari 10 untuk layer B-nya. Baiklah, kita masuk ke layer C, dan ini mungkin bahkan layer final ya. Ketika kita ngomongin sendal ya cuman sampai di sini doang. Nah, pertama gue akan membahas lebih dalam lagi tentang heel stability-nya. Jadi teman-teman, kalau hasil gue ngetes ya, gue jalan jauh dan berdiri dengan si sendal ini, ternyata betul-betul ketika kita pas gitu ukurannya. Ini kalau bawaan dari toko segini ya. Nah, ini gue longgarin sedikit biar lebih cocok sama kaki gue. Segini, itu bener-bener diem. Jadi, kita two off juga, ngelangkah gitu ya. Si bagian heel-nya nggak slip sama sekali. Dan ini bagus banget guys untuk standar sandal. Yang nggak kalah menarik itu kita masuk ke bagian samping sini, kolarnya juga bisa memeluk kaki dengan baik sekali. Kemudian untuk stability, kalau kita lihat kayak gini ya, permukaan si uppernya itu lebih sempit daripada sole-nya, dan ini adalah rumus alas kaki yang stabil pertama. Dan yang kedua, kita juga ngelihat ini lebih dari sekedar lebar doang. Ada struktur-struktur samping yang bisa membantu menjaga kestabilan, terutama di bagian terlebar sendalnya, yaitu di ball of foot kayak begini nih. Memang ini salah satu sendal terstabil yang pernah gue cobain, terutama ketika kita jalan di outdoor guys. Jadi impact-nya apa? Pas kita cobain nih jalan di outdoor, ada permukaan tanah, akar, batu ya, bahkan batu-batu yang runcing gitu, yang tajam itu, kita bisa tetap pede melibas jalanan itu dengan hentakan atau pijakan yang sangat stabil. Gila, ini bercanda men. Ini kalau ngekopi doang, sekedar ngekopi doang nih ya, belum tentu bisa kayak begitu. Tapi bener-bener rasa stabil dan mantepnya gitu ya ketika kaki kita mendarat, itu valid banget. Dan kabar baiknya lagi adalah ketika ini ya, bagian samping ini yang stabil dengan bagian ini dikombinasikan dengan baik, kalian yang suka ankle sprain itu bisa diturunkan resikonya pakai sendal ini. Ya gue nggak lagi bercanda guys, gue beneran ngetes ke permukaan-permukaan jalan yang agak rata gitu, yang naik turun trotoar lah, ada lobang, lu tahu sendiri di Bandung banyak galian, ada di pinggir jalan aja atau di tengah kota aja, treknya tanah nggak rata gitu ya, dan di beberapa tempat yang gue bahkan pernah ankle sprain pakai Nova Blast misalnya gitu ya, enggak dong, ini pijakannya masih stabil, gokil. Ini ngedup doang, tapi gue rasa dia berhasil mendapatkan shape yang tepat ya. Karena kalau kita mau ngedup bentuk, kadangkala untuk geometrinya tetap salah karena apa? Faktor lasnya juga salah. Jadinya
posisi-posisi kakinya juga kurang tepat, bentuknya jadi aneh, atau kadang-kadang yang lebih parah nih ya, miring-miring, atau ada yang lebih parah lagi teman-teman ya, di bagian ball of foot-nya misalnya tekukannya jadi nggak bagus. Nah di sini dia bagus tuh, ini bener-bener di ball of foot, jadi lebih effortless lah ketika kaki ngelangkah. Nah ada lagi di bagian sini, karena kalau kita ngomongin mau jalan ya pakai si sendal ini, kita juga harus mikirin cushionnya dong, dimana cushion ini kan fungsinya dua, yang satu biar kita nggak capek-capek, terus yang kedua untuk ngeredam impact ya dari jalan. Nah, gimana case-nya untuk dua hal itu? Pertama, untuk kita pakai jalan ya, dengan tadi itu durometernya sekitar 20-21 HA, artinya dia empuk tapi pas aja di tengah-tengah, balance ya. Jadi karena durometernya sama dari depan ke belakang, nggak ada rasa ngeganjel, nggak ada rasa ngeganggu, itu bener-bener semuanya kerasa pas dan natural aja. Dan pengalaman gue untuk jalan beberapa waktu ya teman-teman ya, berdiri sih gue belum cukup lama, tapi tidak ada rasa pegel atau rasa sakit yang signifikan. Bahkan kalau kita lanjut ngomongin shock absorption-nya, dimana kita cobain nih jalan-jalan, gue sengaja injek kaleng, gue sengaja injek botol, batu gitu ya, yang tajam-tajam, ternyata feel dari batu atau benda-benda tajam itu bisa sangat diminimalisir. Jadi ke kaki itu masih aman-aman aja. Nginjek batu nih keras aja ya teman-teman, yang sengajain gue pijek kayak gitu, ke kaki gue tuh sama sekali nggak berasa gimana-gimana banget. Itu artinya midsole dan cushion di sepatu ini berfungsi dengan betul-betul maksimal. Gokil juga ya. Paling yang gue notice cuma satu. Ini bagian arch-nya aja. Nah, bagian arch ini tuh posisinya belum terlalu pas. Kalau kita ngelihat beberapa sendal-sendal kemarin, terutama sendal recovery sih ya, dia mainin bagian arch-nya itu enak banget. Sloping-nya enak banget, tonjolannya juga pas. Jadinya kerasa lebih suportif. Kalau di sini enggak. Dia itu, ini ada tonjolan, enggak keras sih, karena sama aja ya, tapi nggak terlalu pas juga geometri si arch-nya ini. Jadinya apa? Kalau gue boleh bilang sih dia sedikit agak mundur dan jadinya sedikit agak mengganggu ya buat kaki kalian. Nah, tapi apakah mengganggu jangka waktu panjang? Buktinya selama pengetesan gue, ini kasusnya gue loh ya, tidak ada fatigue atau capek yang berlebihan. Paling cuman berasa aja tekanannya bukan di tempat yang seharusnya. Udah, that's it gitu tok. Men, dan bahkan gue ngeliat ini memang di-develop atau disiapkan nggak cuma sekedar buat styling doang, tapi mumpuni, capable untuk jalan jauh. Ada di ranahnya inilah, ranah-ranahnya walking shoes atau walking sandal sebetulnya ya, si geometri midsole-nya ini secara keseluruhan. Jadi gue sih penasaran ya, pengen ngetes lebih jauh, jalan lebih jauh atau jalan lebih lama dari sendal-sendal kayak gini. Nah, mudah-mudahan nanti kita ada ini ya, ada kesempatannya. Kalau nggak pun gue akan coba mungkin nanti mudik ya, karena komitmen gue lebaran gue akan pakai sendal ini. Gue penasaran nih nanti bakal seperti apa. Karena lebaran ini gue bakal sedikit explore ya teman-teman ya. Jadi mungkin akan ke alam juga, mungkin akan ke beberapa tempat-tempat juga. Jadi mungkin nanti gue akan update setelah beberapa waktu pemakaian, biar kalian kebayang lah ya seberapa menarik sebenarnya si sendal alpaka dari Porti ini. Oh iya, karena beberapa pertimbangan geometri yang cukup positif tadi dan experience-nya ketika dipakai juga cukup positif, gue dengan pede memberikan rating 8 dari 10 untuk layer C ini. Nah, sebelum kita bahas rating finalnya, gue mau bahas pertama dari segi minusnya. Apa aja sih minus dari sendal ini? Ya mungkin kalau gue boleh cerita 3, yang pertama itu adalah dari segi upper durabilitas itu menengah aja. Terus yang kedua, dari segi heel seat-nya ini bukan yang terbaik. Dan yang ketiga, rebound atau energy return dari midsole-nya juga terbilang biasa aja. Dan ini sangat bukan kekurangan sama sekali. Karena kalau kita compare dengan sendal yang lain, di harganya mungkin kita dapatnya upper yang biasa-biasa aja bahkan ya. Terus kalau kita ngomongin soal heel seat ya, yang ini sendal tuh memang nggak ada heel seat-nya, jarang yang ada heel seat-nya. Jadi ini hal yang standar-standar aja buat sendal. Dan kalau kita ngomongin energy return, sendal yang punya energy return tinggi ya sangat jarang sekali juga. Memang normalnya nggak sampai segitu. Yang penting dia cushionnya pas untuk support kaki kita. Yang artinya kekurangannya sama sekali nggak bisa disebut kekurangan. Jadi itu adalah hal yang biasa-biasa aja terjadi di sendal. Karena ini adalah sandal, bukan sepatu gitu teman-teman ya. Dan kalau kita bahas kelebihannya, ada 3 yang utama. Yang pertama, untuk sandal, standarnya sandal nih ya, stabilitasnya itu tinggi sekali. Berkat apa? 2 hal yang sudah gue cerita tadi, yaitu locking di bagian sininya, menjaga heel kita agar diem dan pada tempatnya, tidak slip, tidak kemana-mana. Kemudian bagian depan nih ya, di bagian terlebarnya ada fungsi untuk menstabilkan sedikit. Kita bisa lihat ada ekstra di sini ya, di bagian solnya. Ini juga membantu ketika berjalan di permukaan-permukaan yang tidak rata. Buktinya apa? Ketika gue pakai, experience-nya positif sekali, mengurangi
resiko ankle sprain. Yang kedua, outsole-nya durabilitasnya tinggi, bahkan sudah main di kelasnya Vibram dan Continental. Ini bikin gue bertanya-tanya, seserius inikah Porti kalau bikin sendal outdoor sekarang? Dan yang ketiga, akhirnya overall dari sendal ini adalah value protection, dimana gue juga merasakan tadi protection dari ankle sprain dan protection terhadap permukaan-permukaan, dimana kita tahu lah ya, misalnya kita tinggal di Indonesia, terutama di Bandung, banyak jalan-jalan yang unpredictable, banyak hal-hal yang bisa bikin kita terluka. Dan di sini protection dari si sole-nya ini sendiri nih, yang tebal ini teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini cukup untuk memprotek kaki kita dari potensi-potensi hal-hal yang bisa melukai kita di jalan. Nah, tapi of course, gue harus kasih disclaimer, Porti ini tetap tidak akan bisa mengalahkan the king, the one and only Gautier Swallow OG. Ya tapi nggak apa-apa teman-teman ya, Porti Alpaka ini dengan rating final 7,7 dari 10 itu sudah sangat bagus sekali. Memang nggak bisa dibandingkan dengan King Swallow yang ratingnya adalah infinite dari 10 teman-teman ya. Sudah beda level ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dibeli gitu di lebaran kali ini untuk melengkapi outfit-outfit kita. Gue sih bisa ngeliat ya, kalau kalian gaya-gaya pakai gamis, pakai ini bisa banget. Pakai baju koko dan sarungan bisa banget. Atau kalian mau agak adventure, jalan-jalan ya di sepanjang libur lebaran, ini bisa jadi pilihan yang smart juga. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.